Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjaga, Tuhan menjaga, Tuhan menjagamu. Amin. Bapak, Ibu, seluruh penatua dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sampai pada minggu perayaan peringatan Pentakosta pertama, yaitu turunnya pencurahan Roh Kudus. Allah adalah Roh, dan Roh-Nya itu telah diturunkan dan dicurahkan kepada kita agar Roh Kudus diam dan memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus penolong, penghibur kita, yang memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi masa-masa sulit, di masa-masa yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung berlalu, berakhir virus corona sampai saat ini. Namun Allah melalui Roh-Nya menolong dan menghibur kita untuk menghadapi masa-masa sulit dan berat ini, agar kita tetap kuat dan bersukacita dalam Tuhan. Bersama ini kami menyampaikan Selamat Pentakosta. Selamat Pentakosta.
Allah telah menurunkan dan mencurahkan Roh Kudus agar hidup kami didiami, dipenuhi Roh Kudus yang dari Allah, sehingga kami tetap kuat, bersukacita di dalam Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit dan berat ini akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, melalui pencurahan Roh Kudus, kami hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan dan perbuatan Tuhan yang masyhur. Tuhan adalah kami yang menebus dan menyelamatkan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menuntun, memimpin hidup kami kepada perhentian yang penuh sukacita. Dengan penuh sukacita, marilah kita di dalam kesungguhan untuk mengikuti dan beribadah pada minggu perayaan peringatan Pentakosta pertama ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat kepada atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya.
berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama dari hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar keampunan dosa kita dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Pentakosta pertama, epistel bagi kita yang tertulis dari kitab Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecembaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Saya akan membaca Warta Minggu 31 Mei 2020. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini 31 Mei 2020. Dan untuk warta selengkapnya akan dikirim melalui WA oleh koordinator WIK masing-masing. Pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 31 Mei 2020 adalah Minggu Pentakosta pertama. Dan topik minggu kita hari ini ialah Roh yang Turun. 2. Minggu Pentakosta atau peringatan turunnya Roh Kudus. Hari ini Minggu 31 Mei 2020 adalah Hari Raya Kristiani Pentakosta pertama atau peringatan turunnya Roh Kudus. Dan selesai khotbah kita akan menyerahkan persembahan untuk pelayanan pekabaran Injil Sending. Kemudian besok Senin 1 Juni 2020 adalah ibadah Pentakosta kedua. Akan dilaksanakan di rumah masing-masing
atau mengikuti acara tertulis atau ibadah online dari distrik bila ada. Selesai khotbah, kita akan menyerahkan persembahan untuk pelayanan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan atau KPKC. Yang ketiga, pelantikan penetapan fungsionaris periode 2020-2024 dan 2020-2022. Hari ini, Minggu 31 Mei 2020, tepatnya pada Minggu Pentakosta pertama, gereja kita melaksanakan pelantikan fungsionaris periode 2020-2024 yang telah terpilih pada 22 Februari 2020 dan fungsionaris 2020-2022 serta pengurus kategorial dan pelaksanaan tugas database. Kita doakan fungsionaris dan seksi-seksi serta pengurus KOR dan pelaksana tugas database dapat melaksanakan tugas pelayanan dalam bimbingan Roh Kudus. Pelantikan dilaksanakan setelah selesai persembahan. Keempat, pelaksanaan ibadah minggu. Pertama, ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Dua, panduan ibadah minggu dapat diakses di YouTube channel HKBP Pasar Rebo. Link akan di-share melalui WA oleh koordinator week masing-masing. 3. Pelayanan perjamuan kudus khusus bagi jemaat yang sakit atau lansia akan dilayani pendeta dengan memakai alat perlindungan diri. 5. Masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan new normal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama melalui himbauan, masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diperpanjang sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Untuk itu, mari kita memakai waktu PSBB ini dengan disiplin yang tinggi mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Bila diberlakukan masa new normal dan ibadah dapat dilaksanakan di gereja dan berjalannya kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari, kami menghimbau dan mengajak agar kita sikapi dan laksanakan serta jalankan dengan penuh kedisiplinan dan kepatuhan demi kesehatan kita dengan mengikuti anjuran himbauan yang ada. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. New normal bukan berarti COVID-19 telah berakhir. Gereja dan komplek gereja perlu dilaksanakan penyemprotan ulang desinfektan atau penyemprotan sumbangan dari satu keluarga jemaat Bapak J. Siagian Inang Boru Sinaga. Gereja akan menyediakan hand sanitizer, masker, dan alat pengukur panas atau suhu tubuh. Melalui Dewan Diakonia dan Seksi Kesehatan sudah tersedianya tambahan 2 tempat cuci tangan. Bila merasa kurang sehat, sebaiknya tinggal di rumah. Keenam, berita diakonia. Pertama, bantuan paket sembako. Minggu tanggal 24 Mei 2020, gereja kita telah menerima 60 paket sembako dari keluarga anggota jemaat HKBP Pasar Rebo, Polisi Rudi Sihotang SH MH, Ibu H. Boru Panjaitan dengan alamat Permata Cimanggis Week 5 yang telah diserahkan secara langsung dan diterima pendeta resort bersama ketua dan panitia tim pelaksanaan bantuan sosial untuk didistribusikan kepada keluarga jemaat week 1 sampai dengan week 12 yang sangat terdampak COVID-19. Pendeta resort bersama ketua panitia tim pelaksana atas nama gereja menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang memberikan. Kedua, anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa dalam doa kita masing-masing kiranya diberi kekuatan, penghiburan serta kesembuhan sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau datang.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat dan selamat Pentakosta, pencurahan turunnya Roh Kudus untuk menguatkan kita, menghibur kita, dan memampukan kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan walaupun kita mengikuti ibadah Minggu Pentakosta pertama ini di rumah kita masing-masing, tetapi tetap semangat bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menerima firman Tuhan dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung abadi bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Roh yang menuntun. Todini Jehovah na manugu tu hasonangan. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 turunnya pencurahan Roh Kudus setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan 10 hari setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, juga termasuk 5 perayaan besar yang kita rayakan setiap tahunnya dari kelahiran. Dan 3 dari 5 perayaan tersebut dirayakan 2 hari berturut-turut. Peringatan Pentakosta, turunnya pencurahan Roh Kudus adalah suatu bukti bahwa Allah adalah Roh yang datang dari luar, dari atas, diturunkan, dicurahkan agar Allah diam dalam hidup setiap orang percaya, sehingga memiliki kekuatan untuk memahami firman Allah, mengetahui kehendak Allah dan berbicara tentang firman Allah sampai kedatangan Kristus kedua kali. Melalui Roh Kudus yang dicurahkan adalah bukti bahwa Allah telah menyatakan hidupnya bagi dunia ini melalui pencurahan Roh-Nya, sehingga dapat mengerti, memahami tindakan kehidupan yang dari Allah. Yesus sendiri berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, dalam Yohanes 6 ayat 63. Sangat jelas dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 2, Roma 8 ayat 14 sampai dengan 16, 2 Timotius 1 ayat 7. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam nas epistel Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 sangat jelas dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata sebanyak 15, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukti orang yang dipenuhi dan tercurah oleh roh Allah, tentu buah roh itu ada padanya 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dalam buku Ende dan buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 2 dikatakan, patedik sude hahurangan, topoti saduk dosami. Kata terakhir dari buku nyanyian kita 417 ayat 2 itu dikatakan, madame dagingmu nang tondi, maniop tok tong Tuhani. Tindakan hidup Allah telah nyata dalam hidup orang percaya melalui tercurahnya roh Allah yang dapat mengerti akan tindakan Allah. Roh Kudus yang telah dicurahkan mempertemukan, mempersatukan kita kepada siapapun, golongan apapun, status apapun. Roh Kudus juga membuat kita berdoa dalam roh dan kebenaran, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Melalui Roh Kudus kita selalu menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masuk segala apa yang telah dilakukan Tuhan kepada umatnya, kepada kita, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Justru Allah sendiri yang berfirman terhadap umatnya, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Allah menjadi juru selamat umat itu. Dalam kesesakan umat Tuhan, justru Tuhan sendiri yang menyelamatkan umat. Allah sendiri menebus dalam kasihnya dan belas kasihnya, dan Allah sendiri yang mengangkat, menggendong umatnya selama zaman dahulu kala. Tetapi bagaimanakah sikap umat atas kasih setia dan belas kasih Tuhan yang besar terhadap umatnya? Umat memberontak, mendukakan Roh Kudusnya yang membuat Allah sendiri musuh umat dan berperang melawan umat Allah sendiri. Perbuatan Allah menyadarkan umat itu sendiri dengan mengingat apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka pada zaman dahulu kala. Pada zaman Musa, hamba Allah yang telah membawa umat naik dari laut dan yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka dengan pertanyaan, di manakah dia? Melupakan Allah, tentu melupakan segala perbuatan Tuhan yang masuk dan besar dan kasih setianya serta belas kasihannya yang besar. Allah melalui Roh Kudusnya yang telah menuntun umat dan menuntun kita sampai saat ini ke tempat perhentian, kesukaan, sukacita, menjadikan kita akan mengingat segala yang telah Tuhan perbuat, yaitu kasih setia Tuhan, kebajikan yang besar yang telah menyelamatkan dan menebus dalam kasihnya dan belas kasihannya
serta yang telah mengangkat dan menggendong umatnya. Bukankah Allah di dalam dan oleh Yesus Kristus telah menyatakan penebusan, keselamatan yang telah diperbuatnya atas kasih setia dan belas kasihannya yang besar terhadap kita? Segala perbuatan Tuhan dalam kasih setianya dan perbuatannya yang masyhur, kebajikan, serta apa yang telah dilakukan Tuhan kepada umat dan kepada kita sesuai dengan kasih sayang, kasih setia dan belas kasihannya yang besar adalah hal yang paling fundamental, yang paling mendasar dan yang paling pokok, yang menjadi dasar hidup umat Allah dari awal sampai pada kita saat ini dan saat yang akan datang, yang menjadi jaminan masa depan umat dan masa depan kita manusia. Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan umatnya, menebus karena kasihnya dan belas kasihannya, dan Allah juga yang mengangkat, menggendong umatnya selama zaman dahulu kala. Namun umat itu sendiri melupakan segala kasih setia, belas kasihan Tuhan dengan memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Melalui Roh Tuhan itulah umat disertai dalam Mazmur 51 ayat 13, Hagai 2 ayat 5, dan menjiwai hidup umat untuk dapat mengingat, memasyurkan, untuk membuat nama abadi dan agung bagi Allah. Roh Allah adalah kudus sebagaimana Allah kudus, namun segala perbuatan Allah, kasihnya dan belas kasihannya terhadap umat justru dilupakan dengan memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, sehingga Allah menjadi musuh umat dan Allah sendiri yang berperang melawan umat itu. Di manakah dia? Inilah keluhan umat yang telah memberontak kepada Allah dan yang telah melupakan segala perbuatan Tuhan yang masyhur dan melupakan kasih setianya dan belas kasihnya yang besar. Umat sadar akan pemberontakannya kepada Allah yang telah melupakan segala kasih setia, belas kasihannya. Umat yang tidak diharapkan untuk tidak akan berlaku curang karena Allah telah menjadikan mereka umat Tuhan. Namun umat itu berlaku curang dengan memberontak kepada Allah, sehingga pemberontakan umat menjadikan Allah musuh mereka dan berperang melawan mereka. Sadar akan pemberontakan dan berlaku curang, kini umat mengeluh sampai 2 kali mengatakan, di manakah dia? Tuhan yang tidak pernah lupa akan kebaikannya terhadap umatnya, dan umat yang melupakan segala perbuatan kasih setia dan belas kasihan Tuhan. Kini umat kembali mengingat segala apa yang telah Tuhan perbuat dengan menyampaikan keluhan umat kepada Tuhan setelah umat menyadari pemberontakannya terhadap Allah. Bukankah bangsa-bangsa lain sering mengatakan Allah karena kejahatan pemberontakan umat? Di manakah Allah mereka? Umat teringat apa yang telah terjadi pada zaman dahulu kala, yaitu pada zaman Musa, hamba Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir dari perbudakan. Perbuatan Tuhan yang mengeluarkan, membawa umatnya keluar dari Mesir, termasuk inti pokok kepercayaan umat yang sebenarnya tidak dapat dilupakan umat. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu, yang kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 31. Tuhan dan Musa kembali diingat oleh umat yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Umat sering menyebut dirinya kawanan domba Tuhan dan mengakui Tuhan selaku gembala. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 7, Mazmur 100 ayat 3. Lihat juga Mazmur 23 ayat 1 dan juga Mazmur 77 ayat 21. Musa dapat berbuat demikian karena Tuhan melalui tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan yang membelah air di depan umat, hanya untuk membuat abadi nama Tuhan, menuntun umat melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun yang tidak pernah tersandung, sama seperti ternak yang turun ke dalam lembah, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan menyertai umatnya dan menyertai kita sampai saat ini dan saat yang akan datang melalui Roh-Nya. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Peranan Roh Kudus melebihi suatu tugas kepemimpinan untuk bersama-sama memikul tanggung jawab sebagaimana dikatakan dalam Bilangan 11 ayat 17 dan ayat 25. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Sudah terpilih fungsionaris 2020-2024 dan seksi-seksi dan pengurus KOR untuk 2 tahun ke depan 2020 sampai dengan 2022. Bukan seorang saja yang bisa memikul itu. Kita harus dicurahkan. Roh Tuhan yang telah diturunkan itu harus mendiami, memenuhi kehidupan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan kita 4 tahun ke depan dan 2 tahun ke depan. Roh Tuhan yang dicurahkan dan yang hinggap pada kita memampukan kita untuk mengingat segala perbuatan Tuhan dan segala kasih setia dan belas kasih-Nya kepada kita. Roh Tuhan juga sebagai kuasa Tuhan kepada kita untuk membuat kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Tuhan yang membawa menuntun kita ke tempat perhentian, kesukaan dan sukacita untuk memberikan kesegaran dan kekuatan baru bagi kita. Tuhan juga yang memimpin umatnya tidak hanya berlaku pada masa lampau, tetapi Roh Tuhan yang membawa menuntun dan Tuhan yang memimpin juga berlaku hari ini, besok dan selama-lamanya. Mengapa Roh Tuhan membawa menuntun dan memimpin perjalanan hidup kita masa lampau, kini dan yang akan datang? Agar kita tidak akan pernah memberontak, tersandung, melupakan segala apa yang Tuhan perbuat dan selalu mengingat segala perbuatan Tuhan dan kasih setia-Nya serta belas kasihan-Nya yang besar yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sebagaimana Kristus tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah kehidupan kita dan dunia ini, yang telah menebus, menyelamatkan kita dan dunia ini. Roh Tuhan yang membawa, menuntun, memimpin kita sehingga kita membuat nama yang abadi dan agung bagi Tuhan dalam masa-masa sulit dan masa-masa berat yang kita hadapi, yang dihadapi bangsa kita dan bangsa di dunia ini, wabah pandemi COVID-19. Kita harus mengingat segala perbuatan Tuhan, kasih setia-Nya dan belas kasih-Nya yang besar kepada kita. Roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengingat, memasyurkan segala perbuatan Tuhan dan kasih setia-Nya serta belas kasih-Nya yang besar telah menebus, menyelamatkan kita di dalam Yesus. Roh Tuhan yang membawa, menuntun, memimpin kita sampai berakhirnya, berlalunya, matinya wabah pandemi COVID-19 ini, dan sampai ke tempat perhentian, kesukaan dan sukacita, sehingga kita membuat nama Tuhan yang abadi dan agung. Bapak Ibu, seluruh fungsionaris periode 4 tahun dan seksi-seksi pengurus KOR periode 2 tahun, dan juga petugas pelaksana pengelolaan database kita periode 2 tahun. Bagaimana supaya membuat nama Tuhan itu abadi dan agung? Bagaimana membuat nama Tuhan itu semakin besar? Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil.
Jangan kita semakin besar, tetapi Dia yang kita beritakan, yang kita layani semakin kecil. Itu harus menjadi moto dan prinsip kita dalam pelayanan 4 tahun dan 2 tahun ke depan. Dia yang harus besar, kita harus semakin kecil. Karena itu Bapak Ibu, saya sudah bagikan seluruh tugas-tugas kita, fungsionaris 4 tahun dan seksi-seksi. Tentu kita sudah baca seluruh tugas kita itu. Dan kita harus katakan, ini bukan pekerjaanku Tuhan, tetapi ini adalah pekerjaanmu. Aku hanya pelayanmu, fungsionaris gerejamu, seksi-seksi di gerejamu, pengurus kor di gerejamu. Karena itu Tuhan, aku sudah mengetahui apa tugasku selaku fungsionaris seksi-seksi. Dan juga ketentuan yang berlaku di SK. Setelah kita merenungkan segala tugas kita, katakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya melaksanakan pelayanan itu. Dan disitulah kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya dicurahkan rohnya, supaya diturunkan roh kudusnya, supaya hidup di dalam kehidupan kita, mendiami kita, sehingga kita dengan tulus, jujur dan murni untuk melaksanakan tugas pelayanan kita selaku fungsionaris periode 4 tahun dan 2 tahun, sehingga nama Tuhan abadi dan agung. Bukan nama kita yang abadi dan agung, kita hanya pelayan. Bagaimana kita supaya menjadi berkat, supaya kita diberkati Tuhan, maka tingkap-tingkap langitnya itu dibuka untuk memberkati kita yang tulus, jujur dan murni untuk melaksanakan tugas pelayanan 4 tahun dan 2 tahun ke depan, dan juga memberkati keluarga dan anak-anak kita. Dan juga bersama ini saya menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan seluruh periode 2016 sampai dengan 2020. Semua itu harus menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan penatua HKBP Pasar Rebo ini. Dan nantikanlah berkat Tuhan selalu akan memberkati seluruh periode yang lalu, karena sudah melaksanakan tugas pelayanan dan pekerjaan Tuhan itu, dan memberkati keluarga kita dan anak-anak kita. Roh Kudus yang telah dicurahkan dan diturunkan itu menguatkan kita, menolong kita, menghibur kita, dan menuntun kita kepada kesukaan dan sukacita abadi. Amin. Bapa dalam surga, pada minggu Pentakosta pertama ini kami telah menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan curahkan, turunkan, mendiami hidup kami dan memenuhi kehidupan kami, sehingga Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memimpin kami ke tempat perhentian, ke tempat kesukaan dan sukacita. Dan biarlah melalui Roh Kudus yang Tuhan turunkan dan curahkan bagi kami, sehingga Tuhan memampukan kami membuat nama Tuhan abadi dan agung. Dan juga pada minggu Pentakosta pertama ini, karena Tuhan melalui gerejamu telah memilih fungsionaris periode 4 tahun ke depan, dan juga seluruh seksi-seksi dan pengurus KOR. Biarlah seluruh fungsionaris dan seksi-seksi dan pengurus KOR dan petugas pengelola database gerejamu dapat melaksanakan tugas pelayanannya setelah dilantik dan ditetapkan pada minggu Pentakosta pertama saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan dan menguatkan seluruh fungsionaris seksi-seksi dan pengurus KOR dan pengelola database untuk melayanimu dalam 4 tahun ke depan dan 2 tahun ke depan, supaya menjadi berkat bagi seluruh jemaatmu
penatua yang ada di tengah-tengah gerejamu HKBP Pasar Rebo ini. Begitu juga Tuhan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fungsionaris periode 2016-2020. Biarlah seluruhnya Tuhan berkati, menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan di gerejamu ini. Berkati Tuhan seluruh fungsionaris periode yang lalu. Berkati seluruh keluarga dan anak-anak yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik di gerejamu ini, supaya menjadi buah yang baik, yang harum, dan juga menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Berkati seluruh penatua dan keluarga dan anak-anak. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari mulai yang kecil sampai yang paling tua, supaya melalui berkat kasih karunia Tuhan selalu beroleh hikmat pengertian, kekuatan, kesehatan, dan Tuhan jauhkan segala mara bahaya dan segala penyakit, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Jauhkan Tuhan pandemi COVID-19, biarlah berlalu berakhir dari kami, dari bangsa kami, dan dari seluruh bangsa di dunia ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kehidupan kami, supaya kami mampu Tuhan membuat nama Tuhan abadi dan agung. Jangan pernah Tuhan tinggalkan seluruh kehidupan penatua, keluarga dan anak-anaknya, dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang dirindukan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sampaikan dan berikan pada saatnya, supaya seluruhnya bersuka cita di dalam Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh pemimpin kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, dari mulai presiden, wakil presiden, sampai kepada jajaran yang terendah di tingkat RT RW. Biarlah seluruhnya mereka Tuhan pakai menjadi alatmu untuk menyatakan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga seluruh masyarakat bangsa dan negara kami bersuka cita di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Sekarang kita masuk ke pelantikan fungsionaris periode 2020-2024 dan seksi-seksi pengurus KOR periode 2020-2022, dan bagi Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah dan
di dalam semangat dan sukacita yang dari Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 657 ayat 1. Uriame nabila bungu-bungumi marumudo sulenae mamuji Ho Tuhan nasa nabi ragian nang endenai napasanga pongoabi Bungu-bungumi tumpaina uriami tumpaina uriami. Dihitana sahurion tongon di minggu Pentakosta parjulu sadarion. Tung tamado hita mandok mulia tu di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dot di parbadia na mga ramo ti hita dot huriana sahat tu tikion. Boy hita di baga sa kaipaso do las ni roa sa tu tikion jalaboy mardalan akapakubasyon di tonga-tonga ni huriaon law pasauton ulaw pajugon ni Tuhatna. Say di padaw jala unang adong siya kita na sa huriaon nang bangso tadho di sude bangso disonggopi virus corona COVID-19 siya tujuloon. Tung tama mahita makamuliatehon siya lanang denggan sa luhut mardalan akapakubasyon di huriata na hinobasan ni sude fungsionaris periode 2016-2020 do seksi-seksi kategorial non kategorial guru sekolah minggu na adong di Dewan Koinonia Marturia Diakonia ni huriata manipat di periode 2016-2010 sahat tu 2020 mariti akaparhaladuna dot akaruas ni huriana na terpilit di periode nang namakubasi paturehon database ni huriam asalam tusikotna kami pasu-pasu mas saluhu na dihitan na sa huriaon manipat na 4 tahun doh 2 tahun non mariti akapakubasyon ni jalabain sangat di goa ni Tuhata. Nung adi patu pahuriat tabi pamilito tu fungsionaris periode 2020-2024 na di hari Sabtu 22 Februari 2020 do seksi tutolu dewan tu periode 2020-2022 na niuluhon ni ketua dewan mamuka 8 Maret 2020. Mauliate matadok di sudi akaparhaladul ruas ni huriana radi jalan na olo mangula ulau ni Tuhata di huriana kami pepasarebo tu periode 2020-2024 dohok di sesi-sesi nadung di tolu dewan tu periode 2020-2022 nang akapunguan kur di minggu Pentakosta sadario madipatu pahuriata pelantikan manotopon sude fungsionaris do sesi-sesi nang tongon di situasi na menghadapi pandemi COVID-19 sia jala tayuton diganuk bagas tabi tung sude mahita manangnya kun sude fungsionaris seksi-seksi asa di bagasan tod di parbadia lau mangulahon ulau pakobasyon tu 4 tahun doh 2 tahun tu joloon. Lostongon di bagasan minggu Pentakosta Sadarion pelantikan fungsionaris periode 2024 dua seksi-seksi periode 2020-2022 saya digohi tondimi masude fungsionaris dua seksi-seksi lau mangulahu lawan di huriaon manipat periode nasida asagabe pasu-pasu tuhami nasa huriaon Mauliate upasaat kami di sude pangkobasyon di fungsionaris periode 2016-2020 do seksi-seksi di periode nasalpu
Gabe pasupasumai salut nasapa kobasion nasida. Mihami nasahuriaun. Pasupasuma manami nanami naumang kaubasya akal lawanmu. Radot salut keluarga. Pasupasuma salut akan aposong. Mangula di huriaun. Bahan sangap di goarmu. Nuain KBG mas surat keputusan untuk ketetapan di Padita Huria Kristen Batak Protestan Resok Pasar Rebo periode 2020-2024 periode 2020-2022 dohot ulauna nungga di pasahat asa jumolo di jaha hobar tu aturan untuk peraturan di huriatna naji nahau nyamata situa WTH Simangucong. Surat Keputusan dan Ketetapan Pendeta KBP Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta nomor 24/SK/R.08.22/D8/20 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan fungsionaris periode 2020-2024 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. Menimbang perlunya memilih, mengangkat, menetapkan fungsionaris periode 2020-2024, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga halaman 46-72 dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan setelah amandemen ketiga halaman 198-219, mengingat hasil keputusan rapat jemaat Minggu 15 Desember 2019, pemilihan badan audit dan rapat penatua Sabtu 22 Februari 2020, pemilihan fungsionaris periode 2020-2024, dan Jumat 28 Februari 2020, pemilihan Ketua Majelis Perbendaharaan, Ketua Dewan Koinonia Marturia Diakonia, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera pada surat lampiran keputusan dan ketetapan telah terpilih pada rapat Jumat 15 Desember 2019 dan rapat penatua 22 Februari 2020, 28 Februari 2020, pemilihan fungsionaris Ketua Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat, Resort, Sekretaris Jemaat, Resort, Badan Audit, Ketua Anggota Dewan Koinonia Marturia Diakonia periode 2020-2024 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas pelayanan selaku fungsionaris dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus. 2. Melaksanakan tugas pelayanan selaku fungsionaris sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam aturan dan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga. Ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan serta dapat bekerja sama dengan semua fungsionaris dan pengurus seksi-seksi dan anggota dalam persekutuan kur atau paduan suara yang masuk dalam Dewan Koinonia Marturia dan Diakonia. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan pengurus seksi lainnya. 5. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. 6. Bertanggung jawab kepada pendeta resort selaku pimpinan. 7. Periodisasi fungsionaris ini berlaku sampai Mei 2024. 8. Segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan pada saat membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Preses KBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan. Ditetapkan HKBP Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo. Lampiran nama-nama pada surat keputusan dan ketetapan pendeta KBP Resort Pasar Rebo di Serbu, Distrik 8 DKI Jakarta nomor 24/SK/R.08.22/D8/2020 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan fungsionaris
periode 2020-2024 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. Yang pertama, Badan Audit. Situa Pesta Marulitua Marpaung selaku Ketua. Anggota Ramot Siombing dan Parlin Situngkir. Kedua, Majelis Perbendaharaan Situa Hasolon Tabulan Ketua. Anggota Situa S. Boyko Deluk Saribu, Situa S. Ibson F. Sinambela. Sekretaris Jemaat Resort Situa Gomgom Hutauruk. Bendahara Jemaat Resort Situa U Rumah Horbo. 5. Dewan Koinonia. Ketua Situa Ben Heder Panjaitan. Anggota Situa Haryanto Tumorang, Situa Hisar Rumah Horbo, Aris Merdeka Sirait, Parulian Tambunan, Jackson Marpaung, Ronald Sirait. Dewan Marturia. Ketua Situa Rosati Malina Boru Munte. Anggota Situa Budianto Marbun, Situa Nathaniel Sakti Purba, Janus Utauruk, Bangun Sianturi, Robert Sibarani, Parlin Simajuntak. Ketujuh, Dewan Diakonia. Ketua Situa Bolon BMA Lubba Batu. Anggota Situa LP Tiopan Borgultom, Situa Hosar BP Sinambela, Freddy Silalahi, Hosea Panjaitan, Daniel Tambunan, Marta Borusinaga. Ditetapkan di HKBP Resort Pasar Rebo pada Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pendeta KBP Resort Pasar Rebo, Pendeta Leonard Sigalingking STH. Surat keputusan dan ketetapan pendeta HKBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 25/SK/R.08.22/D8/2020 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan pengurus seksi-seksi kategorial non-kategorial koinonia, seksi marturia dan seksi diakonia di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta. Menimbang perlunya mengangkat dan menetapkan pengurus seksi-seksi kategorial non-kategorial Dewan Koinonia, seksi di Dewan Marturia, dan seksi di Dewan Diakonia periode 2 tahun 2020-2022, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga halaman 54-72 dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan setelah amandemen ketiga halaman 2004-2019, mengingat hasil keputusan rapat penatua Sabtu 22 Februari 2020 pemilihan fungsionaris periode 2020-2024 dan Jumat 28 Februari 2020 yang dipimpin oleh Ketua dan anggota Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia dalam pemilihan seksi periode 2020-2020 memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera pada surat lampiran keputusan dan ketetapan yang telah dipilih rapat penatua 22 Februari 2020, 28 Februari 2020, pemilihan ketua, anggota Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia periode 2020-2024 dan tanggal 8 sampai dengan 19 Februari 2020 setelah 2 kali warta dalam pelaksanaan pemilihan pengurus seksi-seksi kategorial non kategorial yang masuk dalam Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia yang langsung dipimpin ketua dan anggota Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia menjadi pengurus seksi-seksi kategorial non kategorial periode 2020-2022 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas selaku pengurus seksi kategorial non kategorial dalam persekutuan KUR paduan suara dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus. 2. Melaksanakan tugasnya selaku pengurus seksi sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam aturan dan peraturan dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga. Ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan serta dapat bekerja sama dengan sesama fungsionaris dan pengurus seksi-seksi dan anggota dalam persekutuan KUR atau paduan suara. 4. Menjalin hubungan yang baik dengan pengurus seksi lainnya. 5. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. 6. Seksi-seksi bertanggung jawab kepada ketua dewan dan kepada ketua seksi. 7. Bertanggung jawab kepada pendeta resort selaku pimpinan. 8. Periodisasi fungsionaris ini berlaku sampai Mei 2022. Segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan pada saat membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Preses KBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan. Ditetapkan di HKBP Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Daftar lampiran nama-nama surat
pada surat keputusan dan ketetapan pendeta KBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 25/SK/R.08/D8/2020 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan fungsionaris periode 2020 dan 2024 dan pengurus seksi-seksi kategorial non-kategorial Koinonia seksi di Marturia dan seksi di Diakonia Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta. Khusus untuk pengurus seksi-seksi, kami hanya akan membacakan ketua dan selanjutnya untuk anggotanya silakan yang hadir untuk maju ke depan. Seksi Sekolah Minggu Ketua Nyonya Tambunan Boru Lumban Tobing. Kedua, Badan Pengurus Harian Guru Sekolah Minggu Rondang Boru Panjaitan selaku Ketua. Seksi Remaja Ketua Jonathan Hutahuruk. Pendamping Remaja Seksi Pemuda Ketua Christine Windasari Boru Silaban. Seksi Perempuan Ketua Nyonya R Tambunan Boru Tabarat. Ketujuh, Seksi Lansia Ketua Situa P Sianturi khusus Paduan Suara Anak Ketua Nyonya Situa M Sihaloho Boru Simarmata. Remaja Ketua Jonathan Hutahuruk. Kurpe NHKBP Ketua Christian Windasari Boru Silaban. Kur Ina Parari Kamis Ketua Nyonya Sitinjak Boru Silalahi. Kur Gloria Ketua Nyonya Lumban Turuan Boru Raja Guguk. Kur Ibu Hanna Ketua Nyonya Situa M Huta Barat Boru Siagian. Kur Amai Manuel Ketua L Panjaitan. Kur Serubin Mel Choir Ketua Ronald Ahmad Sirait. Kur Manna Ketua Parulian Tambunan. Kur Abigail Ketua Nyonya Sirait Boru Aritonang. Kur Wisdu Ketua Sopar Pardosi. Kur Sola Gracia Ketua R Silaban dan OM Hutapea. Kur Rogate Ketua Nyonya J Simbolon Boru Situmorang. Kur Wik 4 Ketua F Sidabalok khusus seksi di Dewan Marturia. Seksi Pekebaran Injil Ketua Situa Jadiaman Sinaga. Seksi Musik Ketua Situa Maruji Saur P Sihaloho khusus di seksi Dewan Diakonia. Seksi Diakoni Sosial Ketua Situa HA Sianturi. Seksi Pendidikan Ketua A Sihobing. Seksi Kesehatan Ketua Dr. B Simajuntak. Seksi Kemasyarakatan Ketua Antoniadi Sirait. Ditetapkan HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo Pendeta Leonard Sigalingking. Surat keputusan dan ketetapan pendeta KBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 26/SK/R0822/D8/2020 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan mewakili seorang dari penatua dan seorang dari warga jemaat utusan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta periode 2020-2024 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta. Menimbang perlunya mengangkat dan menetapkan utusan Sinode Distrik dari seorang penatua dan seorang warga jemaat, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga halaman 147.1.2 Rapat Pelayanan Tahbisan nomor 8 halaman 158.2.1 Rapat Resort nomor 4. Mengingat hasil keputusan Rapat Penatua Sabtu 22 Februari 2020, pemilihan utusan Sinode Distrik seorang dari penatua dan seorang dari warga jemaat memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera pada surat lampiran keputusan ketetapan yang telah dipilih pada Rapat Penatua 22 Februari 2020, utusan Sinode Distrik dari seorang penatua dan seorang warga jemaat periode 2020-2024 di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas selaku utusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus.
kedua, mengikuti Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sesuai jadwal yang ditentukan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai utusan dari HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo, melaksanakan segala program dan anggaran yang telah ditetapkan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo. 4. Bertanggung jawab kepada pendeta resort selaku pimpinan. 5. Periodisasi utusan distrik ini berlaku sampai Mei 2024. 6. Segalanya sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan pada saat membuat surat keputusan ketetapan ini. Petikan disampaikan pada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan. Ditetapkan di HKBP Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Lampiran nama pada surat keputusan dan ketetapan pendeta KBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 26 SK R .08.22/D8/2020 tentang pemilihan dan pengangkatan serta penetapan utusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta periode 2020-2024. Situa Parlin Sinaga utusan dari Penatua. Justin Siagian utusan dari jemaat, ditetapkan di AKBP Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Pendeta AKBP Resort Pasar Rebo Pendeta Leonard Sigalingging STH. Surat keputusan dan ketetapan pendeta AKBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 27 SK R/SK/R.22/D/8/2020 tentang pengangkatan serta penetapan guru-guru sekolah minggu di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta, menimbang perlunya mengangkat dan menetapkan guru-guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga halaman 56 sampai 57.2.3a dan b, dan petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan halaman 205 dan 206. Mengingat hasil keputusan rapat pemilihan dipimpin oleh ketua dan anggota Dewan Koinonia memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera pada surat lampiran keputusan dan ketetapan yang telah terpilih dan bersedia mempersembahkan dirinya menjadi guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu di Huria Kristen Batak Protestan Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas selaku guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus. Melaksanakan tugasnya selaku guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga. 3. Bertanggung jawab untuk menjaga kebersamaan dan kesatuan sesama guru sekolah minggu. 4. Bertanggung jawab dalam mengembang spiritual anak sekolah minggu lewat pengajaran, ibadah sekolah minggu dan kegiatan lainnya. Rajin mengikuti menghadiri sermon guru sekolah minggu setiap minggunya dan kegiatan guru sekolah minggu serta kegiatan sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 6. Bertanggung jawab kepada ketua dewan seksi sekolah minggu dan selanjutnya kepada pendeta resort selaku pimpinan. 7. Surat keputusan dan ketetapan ini akan diterbitkan kembali pada Mei 2022. 8. Segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan pada saat membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan. Daftar lampiran nama-nama pada surat keputusan dan ketetapan pendeta KBP Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 27 tentang pengangkatan serta penetapan guru-guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. 1. Rondang Panjaitan, Betty Sinaga, Christine Pasaribu, Christina Sibarani, Devi Sitinjak, Elizabeth Manurung, Evelyn Sitinjak, Fania Borusiahan, Gita Borusiringo-ringo, Anni Tambunan, Teresia Tintingon, Marisa Simatupang, Edo Sipayung, Jelita Samosir, Kalista Siregar, Serlita Siburian, Fani Hutajulu, Meriana Borutahuruk, Rio Lumbantobing, Anelita Kristi Borus Matupang, Lempina Boris Mangunsong, Anggi Hutagaul.
Ditetapkan di AKBP Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020, Pendeta AKBP Resort Pasar Rebo, Pendeta Leonard Sigalingging, STH. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta AKBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 39 garing SK garing R.08.22 garing D strip 8 garing 2020 tentang pengangkatan serta penetapan pelaksana pengelola dan pendataan database jemaat di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta, menimbang perlunya mengangkat dan menetapkan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendataan ulang serta penyempurnaan database jemaat AKBP Pasar Rebo yang terupdate, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan setelah amandemen ketiga halaman 34-35 bab 10 pasal 12 mengenai kewargaan dan warga HKBP halaman 42 dan 43 pasal 2 kewargaan, hak dan kewajiban warga. Nomor 1, warga HKBP adalah mengingat hasil keputusan sermon penatua dan notulen Senin 18 November 2019 memutuskan dan menetapkan nama yang tertera pada surat lampiran keputusan dan ketetapan yang telah disetujui pada sermon penatua dan notulen Senin 18 November 2019 bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pendataan ulang database jemaat yang lengkap dan terupdate di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo, Distrik 8 Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas selaku pelaksana pengelolaan database jemaat dengan sebaik-baiknya dan setulus hati dalam bimbingan Roh Kudus. 2, memperbaiki dan menyempurnakan database jemaat yang terupdate dan online. 3, mendata ulang seluruh warga jemaat dan memasukkan dalam database jemaat. 4, meminta dan menerima data jemaat dari penatua koordinator week 1 sampai week 12 untuk dimasukkan dalam database jemaat. 5, memasukkan dalam database setiap anak jemaat yang dibaptis dan anak jemaat yang naik sidi dan yang menikah pada kolom database keluarga jemaat. 6, memasukkan dalam database setiap jemaat yang datang pindah dan mengeluarkan dari database jemaat yang pindah dari AKBP Pasar Rebo. 7, melaporkan database pada sermon penatua. 8, memilih dan mengajar dari seorang penatua dan warga jemaat untuk dapat meneruskan pelaksanaan pengelolaan database jemaat. 9, bertanggung jawab kepada pendeta resort selaku pimpinan. Masa berlaku periode ini sampai Mei 2022. 11, segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kesilapan pada saat membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan. Daftar lampiran nama pada surat keputusan dan ketetapan Pendeta AKBP Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta nomor 39 tentang pengangkatan serta penetapan pelaksanaan pengelolaan pendataan database jemaat di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta. Situa Melanton Sitinjak selaku penanggung jawab pengelolaan database jemaat. Ditetapkan di HKBP Resort Pasar Rebo pada tanggal Minggu 31 Mei 2020. Pendeta AKBP Resort Pasar Rebo, Pendeta Leonard Sigalingging, STH. Dihamu amanami inanami sude fungsionaris Utusan Sinode Distrik Badan Audit Parhaladu Parartaun, Sekretaris Bendahara, Ketua Anggota Dewan Marturia Koinonia Diakonia periode 2020-2024, Dok Sude Seksi, Guru Sekolah Minggu, Pengurus Pengumuman Kortu periode 2020-2022, Dohot Pengelola Pendataan Database Nihuria. Nungadi bagi hamu surat haputusan untuk ketetapan di Padita Huria Kristen Batak Protestan Resort Pasar Rebo. Dok tugas si ulau muna hobartu aturan dok paraturan ni huriatna. Namanukun ma'au nuaing tu hamu dijolo ni debata. Dohok dijolo ni sude nasa huriaon. Na olo do hamu mangula ulau muna di huriaon. Hobartu surat haputusan ketetapan. Naung jinahaon nakin. Dok mangula ulau di huriaon.
hobar tu aturan dok peraturan di Huria Kristen Batak Protestan molo na olo do hamu alusi hamuma sian ngasa rohamuna. Ahu Padita Leonard Sigalingging Padita Huria Kristen Batak Protestan Resok Pasar Rebo marihiti gowarni di bata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di parbadia hulantik jalahu totopon mahamu mamuka minggu Pentakosta sadarion lahu mangula ulaon ni tuhata di huriaon gabi utusan sinode distrik badan audit ketua anggota Parhaladu Parartaun, sekretaris, bendahara, ketua anggota Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, periode 2020-2024. Doh pengurus, anggota, seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, doh Dewan Diakonia. Guru sekolah minggu, pengurus punguan kor, tu periode 2020-2022. Dohot nama kobasi database ni Kuriata. Sai di patau, di pargogoi, diiring-iring, diramuti, diparbisuhi, di batama kamu. Lahu patuluson ulaun ni tuhata di Huriana HKBP Pasar Rebo. Manipat periode 2020-2024. Dohot periode 2020-2022. Asa gabe pasu-pasu pakobasi omuna di Huriaon. Bahin sangap. Pujian, hamuliaon, habalgaon di gowarni tuhata. Amin. Dihamu saluhur ruas ni Huriaon. Tung taka sematangnya kok kamu sudah fungsionaris periode 2020-2024. Dok pengurus ni seksi-seksi di tolu dewan ni Huriata. Guru sekolah minggu, pengurus punguan kor periode 2020-2022. Dok pengelola pendataan database di Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo. Tutu hatta. Lau mangula ulau ni tuhata di Huriana. Huria Kristen Batak Protestan Pasar Rebo. Asa margogo jala di patau di parbisui tuhata lahu mangula ulau ni tuhata di Huriaon bahin sangap hamuliaon puji-pujian habalgaon di goar ni tuhata martangiang mahita. Alede bata ama nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate hupasatami jala pujion nami dotok tong goarmu nabadiai. Ay nungatung takasupa kilalaho kami salu dengan basam asini roham pasu-pasum dihami nasa Huriaon marite sikop gogo hai pason las ni roha bisuk nakapistaran di patau hodo akan aposom do ruas ni Huriam makobasi patuluson pasauton ulaumu di Huriamon manipat periode 2010-2020 2010-2020 Saya gabi pasu-pasu may di kami nasa Huriaon jalabain sangap di kuwarmo. Pasu-pasu maakana posom. Ruas ni Huriam nang patuluson ni sa luhut na rabdo sude keluarga nang akayanakon dohok pinoparna. Di bagasan minggu Pentakosta sadarion. Nunga ditotop poko aka amanami inanami parhalado do ruas ni Huriam. Laho makobasi pasauton patuluson ulamu di Huriam. Tu periode 2020-2024. Periode 2020-2022 on asima roham saya dongani urupi parsahalai
parbisuhi manasida marite todim laho mangulahuni saluhuna asa gabe pasu-pasu salu pakubasion nasida di huriamon jala bahin sangap pujian hamuliaun habal gaun di guarmu nabadiai raja jalanapuna huriam tangihon matang yang nami marite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita sia nomor 660 ayat 2 laos mulak mahamu tuhudulamuna. Kudus telah diturunkan, dicurahkan kepada kita agar roh Allah diam di dalam diri kita masing-masing dan kita mengetahui hidup dan kehidupan yang dinyatakan Allah melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Karena itu kita hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur. Ingatlah segala perbuatan Tuhan, karena Dialah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya. Roh Kudus telah diturunkan, dicurahkan Allah kepada kami untuk mendiami hidup kami dan menolong, menghibur kami serta memberikan kekuatan bagi kami untuk menyebut-nyebut segala perbuatan kasih setia Tuhan dan perbuatan Tuhan yang masyhur. Dialah Allah kami yang menebus dan menyelamatkan kami. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, sebab Roh Kuduslah yang menuntun serta memimpin kita sampai ke tempat perhentian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada kami orang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, seluruh penatua dan jemaat Tuhan, kita patut bersyukur, memuji Tuhan dan bersuka cita karena pada minggu Pentakosta pertama ini kita dapat melaksanakan ibadah walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Juga pada minggu Pentakosta pertama ini
Tuhan memperkenankan waktu ini pada Pentakosta pertama, pencurahan Roh Kudus, pelantikan periode 2020-2024, fungsionaris 4 tahun ke depan, dan juga seksi-seksi dan juga pengurus KUR dan juga guru sekolah minggu dan pengelola pendataan database untuk 2020-2022, 2 tahun ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus Tuhan memenuhi dan menguatkan dan mengajari, memberangkatkan seluruh fungsionaris dan seksi-seksi dan pengurus KUR, guru sekolah minggu dan pengelola pendataan database untuk melaksanakan tugas pelayanannya pada 4 tahun dan 2 tahun ke depan, supaya nama Tuhan semakin agung dan abadi. Selamat Minggu Pentakosta. Tuhan memberkati.